Halo Sobat Santuy yang hobinya rebahan. Balik lagi di channel Unik loh. Suatu hal bisa dibilang mitos karena ia tidak nyata atau tidak benar. Mitos adalah kisah yang diceritakan oleh orang-orang kuno yang ingin menjelaskan suatu fenomena atau menakut-nakuti seseorang agar berperilaku baik. Dan biasanya kisah-kisah tersebut akan diwarisi secara turun-temurun. Namun, ada beberapa makhluk mitologi yang ternyata mungkin memiliki dasar kenyataan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa beberapa makhluk yang dahulu dianggap hanya bagian dari cerita rakyat ternyata memiliki dasar dalam realitas. Beberapa makhluk yang sering muncul dalam legenda ternyata memiliki kemiripan dengan hewan atau fenomena nyata yang pernah ada atau masih ada hingga saat ini. Meskipun bentuk dan sifatnya seringkali dilebih-lebihkan oleh cerita turun-temurun, fakta ilmiah di baliknya menunjukkan bahwa legenda tersebut bisa jadi berasal dari pengamatan langsung terhadap makhluk yang benar-benar ada. Nah, apa saja makhluk mitologi yang mungkin memiliki dasar kenyataan? Simak informasinya berikut ini. Thunderbird. Thunderbird adalah legenda dari penduduk asli Amerika yang menggambarkan seekor burung raksasa yang mampu membawa anak paus di cakarnya. Di Eropa, burung mitos ini sering dianggap sebagai naga bersayap. Kisah tentang burung raksasa ini begitu kuat sehingga banyak orang percaya akan keberadaannya. Faktanya, junoempire.com mengungkapkan bahwa beberapa orang pernah melihat burung dengan lebar sayap hingga 20 kaki di langit Alaska. Ukuran ini kira-kira 2,5 kali lebih besar dari elang botak dan setidaknya 8 kaki lebih panjang dari lebar sayap elang laut, yang saat ini dikenal sebagai burung dengan lebar sayap terbesar di dunia. Dilansir dari BBC, beberapa ahli biologi berpendapat bahwa burung raksasa yang pernah dilihat itu kemungkinan adalah elang laut steller, yang lebih besar dan lebih berat daripada elang botak. Elang laut steller memang lebih umum ditemukan di Rusia dan Jepang, tetapi kemungkinan besar burung ini juga bisa ditemukan di luar jangkauan biasanya, termasuk di Alaska. Keberadaan burung ini yang sangat besar kemungkinan menjadi dasar legenda Thunderbird yang diceritakan oleh suku asli Amerika selama berabad-abad. Kraken. Kraken adalah makhluk mitos yang sering dikisahkan dalam cerita pelaut dan legenda Skandinavia. Makhluk laut raksasa ini terkenal karena kemampuannya menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal dengan tentakel panjangnya. Salah satu representasi modernnya yang terkenal adalah dalam film Pirates of the Caribbean, di mana Kraken digambarkan sebagai monster laut yang menakutkan. Selama berabad-abad, banyak pelaut mengaku melihat makhluk raksasa ini di lautan terbuka, tetapi para ilmuwan kini cukup yakin bahwa legenda Kraken mungkin didasarkan pada hewan nyata, yaitu gurita atau cumi-cumi raksasa. Menurut BBC, cumi-cumi raksasa di dunia nyata bisa tumbuh hingga sepanjang 50 kaki, yang merupakan ukuran yang sangat besar untuk seekor hewan laut. Beberapa ahli paleontologi bahkan percaya bahwa ada spesies gurita dari era Trias yang panjangnya bisa mencapai 100 kaki. Dengan ukuran sebesar itu, tidak mengherankan jika para pelaut kuno yang melihatnya akan menganggapnya sebagai monster laut. Ditambah lagi, dengan sifat misterius hewan ini yang jarang muncul di permukaan, kepercayaan terhadap Kraken semakin kuat di kalangan pelaut. Hobbit. Hobbit seringkali dikenal dari novel dan film The Lord of the Rings, tetapi ternyata, makhluk mirip Hobbit memang pernah ada di dunia nyata. Pada tahun 2003, para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka manusia berukuran kecil di sebuah gua di Pulau Flores, Indonesia. Life Science melaporkan bahwa individu yang ditemukan ini hanya memiliki tinggi sekitar 3 kaki kurang lebih 90 cm dan tampaknya merupakan bagian dari spesies manusia yang berbeda. Awalnya, banyak spekulasi yang menyatakan bahwa kerangka ini milik seseorang dengan kondisi mikrosefalika, sebuah kondisi medis yang menyebabkan pertumbuhan tubuhnya terhambat. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, para ilmuwan menemukan lebih banyak kerangka dari spesies yang sama, yang kemudian diberi nama ilmiah Homo floresiensis. Tidak seperti manusia modern, spesies ini memiliki tubuh yang kecil dan otak yang lebih kecil, tetapi mereka mampu bertahan hidup selama ribuan tahun di Pulau Flores sebelum akhirnya punah. Hingga kini, belum ada jawaban pasti mengapa mereka punah,
Tetapi keberadaan mereka membuktikan bahwa cerita tentang makhluk kecil seperti hobbit mungkin berasal dari pengamatan terhadap manusia purba yang pernah hidup berdampingan dengan nenek moyang manusia modern. Serigala Dire. Serigala Dire sering muncul dalam budaya populer, terutama dalam serial Game of Thrones, di mana mereka digambarkan sebagai serigala besar yang sangat kuat. Namun, serigala ini bukan hanya sekadar fiksi, karena berdasarkan penelitian fosil, serigala Dire memang pernah ada di dunia nyata. Menurut Forbes, serigala Dire hidup di Amerika Utara selama era Pleistosen, sekitar 250.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan di berbagai lokasi, termasuk di La Brea Tar Pits, yang menyimpan lebih dari 200.000 spesimen serigala Dire. Meskipun lebih besar dari serigala modern, serigala Dire tidak sebesar kuda seperti yang digambarkan dalam cerita fantasi. Beratnya bisa mencapai 200 pon, hampir 2 kali lipat dari serigala abu-abu modern. Dengan tubuh yang lebih besar dan rahang yang lebih kuat, serigala Dire adalah predator yang tangguh di zamannya. Namun, seiring perubahan iklim dan persaingan dengan spesies lain, serigala Dire akhirnya punah. Bunyip. Bunyip adalah makhluk mitos yang dipercaya menghuni rawa-rawa dan sungai di Australia, khususnya dalam cerita rakyat suku aborigin. Kata bunyip sendiri berasal dari bahasa aborigin yang berarti setan atau roh, mencerminkan sifat makhluk ini yang misterius dan menakutkan. Berdasarkan berbagai deskripsi dari legenda setempat, bunyip digambarkan sebagai makhluk buas dengan bentuk tubuh perpaduan antara buaya dan kuda. Ia sering dikaitkan dengan suara-suara aneh yang terdengar di sekitar perairan, dan konon memiliki kebiasaan menguntit serta memangsa manusia yang berani mendekati wilayahnya. Keberadaan bunyip dalam cerita rakyat berfungsi sebagai peringatan agar orang tidak sembarangan memasuki daerah rawa yang berbahaya. Meskipun bunyip terdengar seperti makhluk mitos yang menyeramkan, beberapa peneliti percaya bahwa legenda ini mungkin berasal dari ingatan kolektif suku aborigin tentang hewan-hewan yang pernah hidup di Australia. Pada tahun 1839, ditemukan fosil hewan bernama Diprotodon, marsupial besar seukuran badak yang menyerupai wombat raksasa. Para ilmuwan berspekulasi bahwa makhluk inilah yang mungkin menjadi dasar legenda bunyip, mengingat masyarakat aborigin telah lama hidup berdampingan dengan berbagai spesies yang kini telah punah. Keberadaan fosil ini menunjukkan bagaimana cerita rakyat seringkali memiliki akar dalam realitas sejarah dan pengalaman nyata nenek moyang suatu komunitas. Naga. Legenda naga telah ada di berbagai budaya sejak ribuan tahun lalu, dan salah satu hipotesis mengenai asal-usulnya berkaitan dengan penemuan fosil dinosaurus. Sejarawan Tiongkok abad ke-4 SM, Changku, mencatat penemuan tulang-tulang besar yang ia anggap sebagai sisa-sisa naga di wilayah yang sekarang disebut Sichuan. Fosil-fosil ini, yang kemungkinan besar adalah tulang dinosaurus, bisa jadi menjadi inspirasi bagi legenda tentang makhluk raksasa yang memiliki kemampuan luar biasa, seperti bernapas api. Di Eropa, kepercayaan terhadap naga juga berkembang, dipengaruhi oleh berbagai temuan fosil serta perjumpaan manusia dengan reptil besar yang masih hidup pada masa itu. Menariknya, legenda naga mungkin juga memiliki keterkaitan dengan Komodo, kadal raksasa yang hanya ditemukan di Indonesia. Komodo dapat tumbuh hingga lebih dari 10 kaki, sekitar 3 meter, dan memiliki berat lebih dari 150 pon, menjadikannya salah satu reptil darat terbesar yang masih hidup. Smithsonian mencatat bahwa Komodo memiliki air liur berbakteri yang mematikan dan serangan cepat yang membuatnya menjadi predator puncak di ekosistemnya. Beberapa teori menyebutkan bahwa para penjelajah abad pertengahan yang melihat Komodo mungkin mengasosiasikannya dengan naga yang ada dalam mitologi mereka. Bahkan dalam lukisan terkenal Rafael tentang Set, Joreg dan naga, makhluk tersebut digambarkan memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda dengan Komodo, memperkuat kemungkinan bahwa kisah tentang naga berasal dari pengamatan terhadap hewan-hewan nyata. Chupacabra. Chupacabra adalah makhluk mitos yang berasal dari Amerika Latin, terutama Puerto Rico, dan sering digambarkan sebagai monster pengisap darah yang memangsa ternak. Nama Chupacabra sendiri berarti pengisap kambing, karena laporan awal menyebutkan bahwa makhluk ini membunuh kambing dengan cara mengisap darahnya hingga kering.
Penampakan pertamanya terjadi di akhir abad ke-20, dan sejak itu, laporan serupa muncul di berbagai negara lain di Amerika. Menurut cerita, Chupacabra memiliki tubuh berkulit kasar, tanpa bulu, serta mata merah menyala. Beberapa saksi juga menggambarkannya memiliki taring besar dan kemampuan melompat tinggi, membuatnya semakin tampak menyeramkan. Namun, penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa Chupacabra mungkin tidak lebih dari kesalahpahaman mengenai hewan liar yang menderita penyakit kulit. Berdasarkan analisis dari Life Science, banyak mayat yang diduga Chupacabra ternyata adalah anjing hutan atau coyote yang terkena penyakit kudis parah, menyebabkan bulunya rontok dan kulitnya tampak aneh. Kondisi ini membuat mereka terlihat asing dan menakutkan bagi orang yang tidak terbiasa melihatnya. Fenomena Chupacabra menunjukkan bagaimana cerita-cerita rakyat dapat muncul dari kesalahan persepsi terhadap hewan nyata, yang kemudian berkembang menjadi legenda urban yang terus menyebar dan dipercaya oleh banyak orang. Basilis. Dalam mitologi Eropa, basilis adalah makhluk legenda yang berasal dari kepercayaan bahwa ayam jantan dapat menetaskan telur ular. Dari telur itulah lahir basilis, makhluk bibrida berkepala ayam, bersayap, berkaki ayam, tetapi memiliki tubuh seperti ular. Makhluk ini terkenal karena kemampuannya yang luar biasa, termasuk mengeluarkan api dan membunuh hanya dengan tatapan matanya. Basilis digambarkan sebagai raja dari segala ular dan dianggap sebagai simbol kekuatan serta kehancuran. Menurut cerita, satu-satunya makhluk yang kebal terhadap serangan basilis adalah musang, yang konon dapat mengalahkan monster ini dalam pertarungan. Jika diteliti lebih lanjut, basilis tampaknya terinspirasi dari ular kobra Mesir. Kobra memiliki kemampuan untuk menegakkan bagian depan tubuhnya, meludahkan racun ke arah musuh, dan memiliki tatapan yang tampak menakutkan sebelum menyerang. Kepercayaan bahwa hanya musang yang bisa melawan basilis juga mencerminkan kenyataan bahwa luwak, hewan yang mirip musang, adalah salah satu pemangsa alami kobra. Kesamaan ini menunjukkan bagaimana pengamatan terhadap sifat alami hewan tertentu dapat berkembang menjadi mitos yang terus diceritakan turun-temurun dalam berbagai kebudayaan. Manusia serigala. Legenda manusia serigala telah menjadi bagian dari cerita rakyat berbagai budaya selama berabad-abad. Makhluk ini biasanya digambarkan sebagai manusia yang dapat berubah menjadi serigala, terutama saat bulan purnama. Dalam banyak kisah, manusia serigala memiliki kekuatan luar biasa, agresivitas tinggi, dan haus darah. Namun, ada teori yang menyebutkan bahwa legenda ini mungkin berasal dari kasus rabies pada zaman dahulu. Di masa ketika vaksinasi belum ditemukan, penyakit rabies dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan perubahan perilaku drastis pada penderitanya. Seseorang yang terinfeksi rabies bisa menunjukkan gejala seperti agresi berlebihan, kejang-kejang, serta ketakutan ekstrim terhadap air dan cahaya terang. Karena rabies bisa ditularkan melalui gigitan anjing atau serigala liar, masyarakat di masa lalu mungkin melihat penderita penyakit ini sebagai seseorang yang sedang berubah menjadi serigala. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa rabies juga dapat menyebabkan suara geraman, air liur berlebih, dan perilaku yang tidak terkendali, karakteristik yang sering dikaitkan dengan manusia serigala dalam cerita rakyat. Dengan demikian, legenda manusia serigala bisa jadi merupakan refleksi dari pengalaman nyata masyarakat terhadap penyakit yang mematikan dan belum dapat mereka pahami sepenuhnya pada waktu itu. Manusia raksasa. Kisah tentang manusia raksasa dapat ditemukan dalam hampir semua kebudayaan di dunia. Salah satu contoh terkenal adalah Fionn McCumhail dari mitologi Irlandia, yang disebut-sebut sebagai raksasa yang membangun Giant's Causeway sebelum akhirnya menghancurkannya. Kisah serupa juga ditemukan dalam mitologi Yunani, Nordik, hingga cerita rakyat di Asia. Raksasa sering digambarkan sebagai makhluk dengan kekuatan luar biasa, baik sebagai pelindung maupun sebagai ancaman bagi manusia. Namun, konsep manusia raksasa ternyata bukan hanya sekadar mitos, melainkan memiliki dasar ilmiah yang dapat dijelaskan secara medis. Beberapa kasus manusia dengan tinggi luar biasa telah tercatat dalam sejarah, dan salah satu penyebabnya adalah kondisi genetis yang disebut gigantisme. Menurut NCDNAD, beberapa keluarga di Irlandia memiliki mutasi genetik yang menyebabkan pertumbuhan berlebih akibat tumor pada kelenjar pituitari.
Beberapa individu dengan kondisi ini bahkan mencapai tinggi lebih dari 8 kaki, sekitar 2,4 meter. Salah satu contoh nyata adalah seorang pemain sirkus yang tulangnya masih dipajang di Museum Hunterian. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa manusia raksasa memang pernah ada, meskipun bukan dalam bentuk yang sering digambarkan dalam cerita rakyat. Dari bukti di atas, kita dapat melihat bahwa banyak makhluk mitologi sebenarnya memiliki dasar dalam kenyataan. Dalam banyak kasus, makhluk-makhluk tersebut adalah representasi dari hewan atau manusia yang benar-benar ada tetapi digambarkan secara berlebihan dalam cerita rakyat. Seiring waktu, legenda mereka berkembang menjadi kisah-kisah mistis yang semakin jauh dari kenyataan. Penemuan ilmiah dan fosil telah membantu mengungkap kebenaran di balik legenda-legenda ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa melihat bahwa kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun bukan hanya sekadar dongeng, tetapi seringkali berakar pada sesuatu yang nyata. Namun, meskipun fakta telah terungkap, mitos tetap memiliki daya tarik tersendiri dan akan terus menjadi bagian dari warisan budaya manusia. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.